Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasihat Para Hamba. Kali ini Nasihat Para Hamba akan membagikan kisah adik yang bertaubat dan kakak yang ingkar. Pada zaman dahulu, ada dua bersaudara kakak dan adik yang menganut kepercayaan Majusi pada zaman Malik bin Dinar. Mereka berdua menyembah api. Si kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan si adik telah menyembahnya selama 35 tahun. Si adik pun berkata, "Kakak, kemarilah. Mari kita coba, apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita atau membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Kalau api memuliakan kita, maka kita akan tetap menyembahnya. Tetapi apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Si kakak pun menjawab, "Baiklah, aku setuju." Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. "Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api atau aku dulu?" tanya si adik. "Kamu dulu," jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas api dan ternyata api membakar jari-jarinya. "Ah!" teriak si adik kesakitan sambil segera menjauhkan tangannya dari api. "Hai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun dan kamu telah membuatku sakit terbakar," seru si adik. Si adik melanjutkan, "Hai kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun misalnya, maka dia akan mengampuni dan memaafkan kita dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampun sekali saja." Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik. Si adik berkata, "Kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam." Setelah itu, mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya. Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada, mereka mendapati tengah berada di daerah dataran Basrah, sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, "Aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Andai aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka." "Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang tetapi menyembah api tidak akan hilang." "Ya sudah, kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka dan anak dari orang yang celaka pula. Sungguh orang yang celaka di dunia dan di akhirat," kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu, si adik bersama istri dan anak-anaknya mendatangi Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang. Mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik itu berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar menuntun dirinya dan keluarganya untuk masuk Islam. Mendengar permintaannya, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Orang-orang pun menangis karena sangat senang dan terharu. Beberapa saat kemudian si adik hendak pulang, tetapi Malik bin Dinar berkata, "Duduklah sebentar, aku hendak mengumpulkan harta bersama santri-santriku untukmu. Aku tidak ingin menjual agamaku dengan harta dunia," jawab si adik. Kemudian si adik dan keluarganya kembali dan memasuki suatu bangunan yang sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah kosong dan mereka pun menempatinya. Pada hari kemudian, si istri berkata kepada suaminya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian si adik bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan, tetapi tidak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah, kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si adik dalam hatinya. Kemudian si adik masuk ke dalam masjid yang sudah tidak terpakai dan sholat di sana karena Allah sampai malam. Kemudian ia kembali kepada keluarganya dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik.
Kata Malik yang dimaksud oleh si adik adalah Allah yang maha merajai, sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang mempekerjakannya. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada pagi hari berikutnya, si adik keluar menuju pasar dan mencari pekerjaan, tetapi ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istriku. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik. Hari besoknya adalah hari Jumat. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat, si adik pergi lagi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan. Akhirnya, ia pergi ke masjid yang sama dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam. Engkau telah mengenakanku, Engkau telah mengenakanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rezeki dari arah-arah yang tidak aku sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku, dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu, si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Lalu laki-laki itu mengetuk pintu. Kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk lebih bekerja keras lagi, karena kami akan mengupahinya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat. Karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang maha merajai yang perkasa adalah pekerjaan yang besar." Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya ada 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu, pemilik toko penukaran uang adalah seorang Nasrani. Sesampainya di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 miskol sampai 2 miskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari akhirat. "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko. "Tuntun aku masuk Islam," pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada istri. "Infakkan 10 dirham ini, jika sudah habis maka beritahu aku," pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu, si adik selesai dari sholatnya, ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. "Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum," kata si adik dalam hatinya. Ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba, dari dalam rumahnya, ia melihat telah dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada si adik, suaminya, tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. "Apa yang kamu bawa di dalam kain itu?" tanya istri kepada suaminya. "Tidak perlu ditanyakan," jawab si suami. Kemudian si istri pergi mendekati pintu dan membuka kain. Tiba-tiba debu yang sebelumnya dalam kain tersebut berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud syukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah adik yang bertaubat dan kakak yang ingkar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.